Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Mukromin dari kelas KPIB. Akan menerangkan tentang pembagian hadis mutawatir, hadis ahad, skema hadis. Yang pertama adalah hadis mutawatir. Menurut bahasa tatawatara yang berarti tataba'a berturut-turut. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh banyak orang atau rawi yang menurut kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berdusta. Syarat-syarat hadis: 1. Diriwayatkan oleh banyak rawi. 2. Jumlah rawi terdapat pada seluruh tingkat tabaqat sanad. 3. Menurut kebiasaan mereka mustahil untuk berdusta. 4. Kabar disandarkan pada panca indera. Mutawatir lafzi: hadis yang makna dan lafadznya memang mutawatir. Contoh mutawatir lafzi: barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaknya ia bersiap-siap menempati tempatnya di neraka. 2. Mutawatir maknawi: hadis yang mutawatir maknanya, tidak lafadznya. Contoh mutawatir maknawi: hadis-hadis tentang mengangkat kedua tangan ketika berdoa. Menurut bahasa ahad berarti 1. Kabar wahid adalah kabar yang diriwayatkan oleh satu orang. Menurut istilah, hadis ahad adalah hadis yang tidak memenuhi syarat mutawatir. Hukum hadis ahad menunjukkan kepada pengetahuan yang bersifat teoritis, yaitu pengetahuan yang tegak karena adanya teori dan lain-lain. Macam hadis ahad: yang pertama, hadis masyhur. Menurut bahasa merupakan isim maf'ul dari syahratu al-amr yang berarti saya mengumumkan atau menampakkan suatu perkara. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang perawi atau lebih pada setiap tingkatan sanad selama tidak sampai kepada tingkatan mutawatir. Masyhur dibedakan menjadi 6. 1. Hadis masyhur di kalangan ahli hadis, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi atau lebih. Contoh: inna rasulullah SAW kulta ba'dal wuku'i yad'u ala ra'i wa naqur. Bahwasannya Rasulullah SAW berkunut selama 1 bulan setelah ruku mendoakan hukuman atas kejahatan penduduk Ri'in dan Zakwan. Bukhari Muslim. Yang kedua, hadis masyhur di kalangan fuqaha. 3. Hadis masyhur di kalangan ahli hadis, para ulama maupun masyarakat awam. Masyhur di kalangan ahli usul. Kelima, hadis masyhur di kalangan ahli nahwu. Yang terakhir yaitu hadis masyhur di kalangan masyarakat awam. Bagian hadis ahad yang kedua adalah hadis aziz. Menurut bahasa sedikit atau jarang. Menurut istilah, hadis yang perawinya berjumlah tidak kurang dari 2 orang di seluruh tingkatan tabaqat sanad. Menurut Al-Hafidz Ibnu Hajar, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang atau 3 orang. Contoh: la yu'minu ahadukum hatta akuna uhibbu ilaihi min waladi wa waladihi wan nasi ajmain. Artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih dicintai dari bapaknya, dari anaknya, dan manusia seluruhnya. Dari hadis ahad yaitu hadis gharib. Menurut bahasa berarti sendiri atau jauh dari karib kerabat. Menurut istilah, hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi atau sendirian. Jenis-jenis hadis gharib yaitu: 1. Hadis gharib mutlak atau fardu mutlak: hadis yang diriwayatkan oleh rawi secara sendiri pada asal sanadnya. Contoh: innamal a'malu binniyat, artinya sesungguhnya amal itu tergantung pada niatannya. Yang kedua, hadis gharib nisbi atau fardu nisbi: hadis yang diriwayatkan oleh seorang lebih dari seorang rawi pada asal sanadnya, kemudian diriwayatkan oleh seorang perawi rohnya. Malaka an-Zahra radhiyallahu anhu innan nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala Makkah wa ala rasihil maghfir. Artinya, hadis Malik dari Aziz Zuhri dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Nabi SAW memasuki kota Makkah sementara di atas kepalanya terdapat penutup.